Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirnya kita sampai di edisi 353 bagian 38. Pada edisi ini yang menjadi pokok bahasan adalah kalimat tanya iya atau tidak negatif. Ya, sama dengan pokok bahasan edisi sebelumnya. Kemudian kalimat lampau dari jumlah ismiyah. Kalimat lampau dari jumlah ismiyah. Jadi maksudnya jumlah ismiyah itu kita ubah dalam bentuk lampau. Kemudian itu yang kita aplikasikan dalam kalimat tanya iya atau tidak negatif. Untuk itu alat yang digunakan adalah kana yakunu. Kana yakunu. Secara fisik kana itu fi'lun madin, yakunu itu fi'lun mudhari. Kana itu mengandung makna dulu. Jadi anatomi kana yakunu itu ini, tabel ini. Tabel ini terutama akan kita gunakan pada edisi berikutnya, 354 ya. Mari kita lihat. Misalnya, kita mempunyai jumlah ismiyah positif. Ini jumlah ismiyah positif, Zaidun mutazawwijun. Zaidun mutazawwijun. Zaid berstatus menikah. Mutazawwij itu bukan kata kerja tapi kata sifat yang bermakna berstatus menikah. Ya, sama dengan married. Married dalam bahasa Inggris ya. Jadi Zaidun mutazawwijun, Zaid menikah. Maksudnya Zaid itu berstatus menikah. Jadi statusnya sekarang itu menikah ya, bukan single. Dalam bahasa Inggris sebagai perbandingan, Zaidun mutazawwijun adalah Zaid is married. Zaid is married. Married dalam kalimat itu kata kerja yang difungsikan sebagai kata sifat ya. Zaidun is married. Zaidun mutazawwijun. Jadi Zaidun itu mubtada, mutazawwijun itu kata sifat yang berperan sebagai predikat atau khabar. Coba lihat, Zaidun itu marfu oleh karena mubtada, mutazawwijun itu marfu oleh karena khabar. Artinya Zaid menikah. Zaid berstatus menikah. Jadi status Zaid sekarang itu menikah. Dia punya istri. Nah, kalimat ismiyah ini bisa kita ubah ke dalam kalimat ismiyah lampau. Ya, jadi kalimat ismiyah lampau itulah yang dimaksud dengan kalimat lampau dari jumlah ismiyah. Bagaimana mengubah jumlah ismiyah ke dalam bentuk lampau? Sudah kita pelajari dulu. Kita menggunakan instrumen kana. Kemudian letakkan kana di depan jumlah ismiyah itu. Kemudian kana itu mengubah jabatan mubtada menjadi ismu kana, dan dia mengubah jabatan khabar menjadi khabar kana. Jadi kalau sebelumnya Zaidun mutazawwijun itu strukturnya mubtada khabar. Begitu masuk kana, dan kana memang bertugas di jumlah ismiyah. Tugasnya apa? Melampaukan jumlah ismiyah. Maka struktur kalimat itu berubah menjadi kana plus ismu kana plus khabar kana. Kemudian satu hal yang perlu diingat, ismu kana itu marfu. Ismu kana itu marfu, sama dengan kana. Sama dengan mubtada. Jadi mubtada berubah profesi, berubah tugas menjadi ismu kana ya. Jadi profesinya saja yang berubah, tapi i'rabnya tetap. Jadi marfu, ini pun marfu. Tetapi
khabar mutazawwijun ini dia ubah menjadi mansub. Jadi begitu masuk kana, kalimatnya menjadi kana Zaidun, tetap tidak berubah. Khabar ini diubah menjadi mansub mutazawwijan. Jadi Zaidun mutazawwijun diubah ke dalam bentuk lampau, kana Zaidun mutazawwijan. Artinya apa? Zaid dulu menikah. Zaid dulu berstatus menikah. Ya, Zaid dulu berstatus menikah. Zaid waktu itu berstatus menikah. Dulu ini melambangkan keterangan waktu lampau ya. Jadi bisa sebetulnya Zaid menikah 10 tahun yang lalu, Zaid 9 tahun yang lalu menikah, Zaid bahkan seminggu yang lalu berstatus menikah, tapi sekarang sudah enggak lagi. Ya, sudah enggak lagi. Jadi ini yang dimaksud dengan kalimat lampau dari jumlah ismiyah. Kemudian kalau ini kana Zaidun mutazawwijan, kita ubah ke dalam bentuk kalimat negatif, kita bisa menggunakan dua cara, ya. Bisa menggunakan ma, bisa menggunakan lam. Mengapa begitu? Oleh karena kana ini fi'lun madin. Kana ini fi'lun madin dan dia ditasrif seperti fi'lun madin. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Jadi sudah kita pelajari pada edisi sebelumnya, pada edisi terakhir, bahwa kana itu secara fisik fi'lun madin. Kemudian kalau kita mengubah, jadi ini kalimat lampau ya. Kalau kita mengubah kalimat lampau menjadi kalimat negatif, maka kita bisa menggunakan partikel negasi ma atau partikel negasi lam. Jadi ma mengandung makna tidak, lam juga mengandung makna tidak. Kemudian ma ini diikuti oleh fi'lun madin, diikuti oleh kana. Ma itu diikuti oleh kana apabila ini ismu kananya itu laki-laki. Tapi kalau ismu kananya itu perempuan, kita menggunakan kanat. Kana itu kana untuk dia laki-laki, kanat itu kana untuk dia perempuan. Misalnya Maryam, kita mulai dari sini ya. Maryam berstatus menikah. Maryamu mutazawwijatun. Nah, itu kalimat ismiyah awalnya. Maryamu mutazawwijatun. Oleh karena Maryam itu perempuan, maka khabarnya juga harus perempuan ya. Bentuk perempuan dari mutazawwijun, tambahkan saja tamar bodoh. Maryamu mutazawwijatun. Kalau itu kita ubah ke dalam bentuk kalimat lampau, kita menggunakan kana untuk Maryam. Ya, Maryam itu perempuan, maka kita gunakan kana untuk dia perempuan. Kana untuk dia perempuan itu kanat. Jadi kalimatnya menjadi kanat Maryamu mutazawwijatan. Oleh karena khabar itu menjadi mansub ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk ini, kanat Maryamu mutazawwijatan, apa artinya? Maryam dulu berstatus menikah. Kita ubah ke dalam bentuk kalimat negatif, kita bisa menggunakan makana atau makanat. Jadi oleh karena Maryam itu perempuan, kita gunakan kanat. Makanat Maryamu mutazawwijatan. Kemudian, ini yang agak ini sedikit ya, yang agak rumit sedikit, kemelut. Tapi kalau kita kuasai teorinya, nggak ada masalah. Ya, lam ini harus diikuti oleh fi'il mudhari. Fi'il mudhari dari kana. Fi'il mudhari dari kana, kalau kita lihat ini, tabel ini kana, fi'il mudhari'nya yakunu. Kana fi'il mudhari'nya yakunu.
Jadi lam, lam ini partikel jazm. Fi'il mudhari setelah lam itu harus fi'il mudhari majzum. Jadi kita harus menggunakan fi'il mudhari yang majzum ini. Jadi lam yakun, ya. Lam yakun apabila apabila ismu atau subjeknya ini laki-laki, lam yakun Zaidun mutazawwijan. Artinya Zaid tidak berstatus menikah pada waktu itu. Kalau ini perempuan, kita gunakan lam takun, ya, lam takun. Oleh karena hiya ini kan takun kan, lam takun Zaidun mutazawwijatan. Kemudian kalau kalimat ini kita ubah ke dalam bentuk kalimat ki positif. Ki positif itu apa? Kalimat tanya iya atau tidak positif. Apakah Zaid dulu menikah? Itu kalimat tanya iya atau tidak positif. Zaid dulu menikah atau tidak? Ini minta jawaban na'am atau la, ya. Minta jawaban iya atau tidak. Kalau kita ubah ke dalam bentuk kalimat iya atau tidak positif, kita tinggal tambahkan a atau hal, ini hal atau a di kalimat ini, kalimat lam positif ini. Jadi hal atau a kana Zaidun mutazawwijan, artinya apakah Zaid dulu berstatus menikah. Kalau dijawab iya, kita gunakan na'am. Na'am, dia dulu berstatus menikah. Kita kembali lagi ke sini. Kana Zaidun mutazawwijan. Tapi oleh karena Zaidun sudah disebut dalam kalimat tanya, maka dalam kalimat jawaban dia kita ganti dengan kata ganti, dia. Ya, dia dulu berstatus menikah. Dianya di mana? Dianya itu tersembunyi di kana. Ya, oleh karena di fi'il mudhari untuk huwa itu tersembunyi dia laki-laki. Naam kana mutazawwijan, ya dia dulu berstatus menikah. Kalau kita sertakan Zaidun juga tak apa-apa. Karena Zaidun mutazawwijan. Tapi zaujun itu, Zaid itu bisa kita hilangkan, kita ubah dengan kata ganti, kemudian kata gantinya tersembunyi di kana. Naam kana mutazawwijan. Kemudian kalau kita jawab dengan la, kita menggunakan makana. Tidak, dia pada waktu itu atau dulu tidak menikah. La kita pakai makana atau lam yakun, ya. Lam yakun mutazawwijan. Apabila subjeknya itu laki-laki. Tapi apabila subjeknya itu perempuan, misalnya hal kanat Maryamu mutazawwijatan, apakah Maryam dulu berstatus menikah? Kalau kita jawab dengan ya, na'am kanat mutazawwijatan. Kalau la, makanat, ya, makanat atau lam takun, ya. Kalau perempuan makanat atau lam takun. Itu nanti akan kita dalami pada edisi berikutnya, ya. Jadi dicantumkannya ini, tabel ini bertujuan agar ini dibaca lebih dulu sebelum kita gunakan dalam kalimat-kalimat yang lebih rumit. Sebelum kita gunakan dalam kalimat-kalimat yang lebih rumit, ya. Ini dibaca, dihafalkan. Sudah kita pelajari dulu ini. Ini untuk mengingatkan kembali. Jadi menghafalkan tasrif dari fi'lul madin kana, fi'lul mudhari yakunu, itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian kalau kalimat itu kita ubah ke dalam kalimat ki negatif. Ki negatif itu kalimat tanya iya atau tidak. Sama dengan ini, tapi negatif. Jadi kalimat tanya iya atau tidak, atau kalimat tanya yang meminta jawaban iya atau tidak, ada yang positif, ada yang negatif.
ya. Kalau positif itu kita tambahkan hal atau a di depan kalimat positif, ya. Kalau kalimat iya atau tidak negatif, kita tambahkan kombinasi a dengan ma atau a dengan lam, ya, ama atau alam, ya. Di sini tidak digunakan hal. Kalau kalimat tanya itu positif, kita bisa menggunakan hal, bisa menggunakan a. Artinya apa? Apakah? Tapi kalau kalimat tanya iya atau tidak itu negatif, kita harus menggunakan a, tidak boleh hal. A itu dikombinasikan dengan ma atau dikombinasikan dengan lam, ya. Ama ini mengandung makna bukankah. Ama itu mengandung makna bukankah. Dulu waktu kita mempelajari kalimat tanya iya atau tidak negatif fi'liyah lampau, munculnya di ama ini. Tapi diikuti oleh kata kerja, ya. Ama dhahaba Zaidun, bukankah Zaid pergi? Alam yadhhab Zaidun, bukankah Zaid pergi? Jadi bah diikuti oleh fi'lun madhi yang bersesuaian, sedangkan lam diikuti oleh fi'lun mudhari yang bersesuaian. Kemudian ama kana Zaidun mutazawwijan, bukankah Zaid dulu menikah? Atau alam yakun Zaidun mutazawwijan, bukankah Zaid dulu menikah? Kalau dijawab dengan ya, kita tidak boleh menggunakan am, kan? Kita harus menggunakan bala. Bala adalah jawaban ya untuk kalimat tanya iya atau tidak negatif. Bala ini mengandung makna yes, mengandung makna na'am, ya. Tapi di sini kita tidak boleh menggunakan na'am. Na'am, bala kana mutazawwijan. Dia dulu berstatus menikah. Kita juga bisa jawab dengan na'am. Kalau na'am justru mengandung makna tidak. Na'am makana atau lam yakun mutazawwijan. Tidak, dia dulu tidak menikah, ya. Di sini kita tidak boleh menggunakan jawaban la. Kalau tidak, gunakan na'am. Kalau ya, gunakan bala. La itu hanya digunakan untuk kalimat tanya iya atau tidak positif. Na'am makana atau lam yakun mutazawwijan. Ini akan banyak kita gunakan nanti apabila mubtadanya itu kata ganti. Apabila mubtadanya kata ganti. Kalau ini mubtadanya itu bukan kata ganti, Zaidun, ya. Kalau kalimat ismiyah itu mubtadanya bukan kata ganti, kita lampaukan, kita tinggal lihat jenis kelamin mubtada. Kalau laki-laki gunakan kana, kalau perempuan gunakan kanat. Tapi kalau mubtadanya itu kata ganti, misalnya kalian laki-laki. Kalian laki-laki itu antum, ya. Jadi kalian laki-laki itu menikah sekarang ini. Jadi antum mutazawwijun. Jadi oleh karena antum itu jamak laki-laki, ini pun harus dijamak laki-laki, kan, mutazawwijun. Kalau diubah ke dalam bentuk dulu, jadi kalian dulu berstatus menikah, ya. Jadi kana plus antum, kita tambahkan kana, tapi kana plus antum. Jadi kana plus antum itu, nah ini kuntum. Itu sebabnya ini harus hafal. Kana plus antum itu kuntum. Jadi kuntum mutazawwijin. Bentuk mansub dari mutazawwijun itu mutazawwijin. Jadi ini hafalkan ini. Hafalkan, pegang ini, tasrif ini. Ini anatomi kana yakunu. Nanti kalau kana itu kita ubah ke dalam bentuk fi'lul amri, kata kerja lampau, jadi kita gunakan kana mudhari' majzum, ya, untuk anta, antum, ini wilayah perintah. Jadi takuna
takunu, takuni, takuna, takunna. Kemudian hilangkan awalan, jadi kun. Nah itu. Hilangkan awalan, kun. Ini kalau dihilangkan awalan, kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. Ya, kunna. Sudah kita pelajari juga itu. Jadi kalimat perintah dengan menggunakan kun. Ya. Misalnya jadilah jadilah misalnya anak yang pandai. Anak yang pandai itu waladun mahirun. Jadilah anak yang pandai, laki-laki tunggal itu ya, gunakan kun. Kun, ini dinasabkan waladan mahiran. Kalau kita hendak membentuk kalimat perintah, pandai-pandailah. Pandai-pandailah itu kun mahiran. Kalau dalam bahasa Inggris kita menggunakan be, ya. Be smart. Be smart. Kalau bahasa Arab kun mahiran. Itu akan kita inikan nanti. Jadi ini nanti akan kita aplikasikan ke dalam kalimat-kalimat yang lebih rumit. Jadi kalau kita sudah siap dengan tasrif ini, ya nggak ada masalah sebetulnya. Itu masalah teknis saja. Jadi kita harus tahu kana untuk ana itu apa? Kana untuk ana kuntu. Ya. Kana untuk nahnu kunna. Kana untuk kalian perempuan kuntunna. Kana untuk kalian laki-laki kuntum. Ya kan? Nah, ini kuntum. Kana untuk mereka dua orang laki-laki. Nah, ini kana. Kana untuk mereka jamak laki-laki kanu. Jadi hafalkan ini kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Jadi sekarang mudhari. Apa namanya itu yakunu untuk huwa itu yakunu. Untuk huma yakunani. Untuk hum yakununa. Tasrif ini. Yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, takununa. Ya. Itu nanti akan kita gunakan apabila kita melangkah ke kalimat akan dari jumlah fi'liyah. Kalau kalimat lampau dari jumlah fi'liyah menggunakan kana, kalau kalimat akan itu menggunakan yakunu. Ya, yakunu. Kemudian kita juga akan membahas nanti kalimat lampau dari jumlah ismiyah dengan struktur terbalik. Bukan dengan struktur mubtada khabar, tapi khabar muqaddam mubtada muakhar. Misalnya dulu atau tadi malam ada 3 orang anak laki-laki di rumah itu. Itu kan jumlah ismiyah dengan struktur terbalik. Akan kita indikan. Oke, kemudian kita masuk ke latihan. Bukankah Maryam dulu menikah? Ya, menikah ini bukan kata kerja ya. Ini status. Ini juga membingungkan dalam bahasa Inggris. Married. Married itu ya kata kerja. Kata kerja tapi kata kerja bentuk 3 itu yang difungsikan sebagai kata sifat. Married. Begitu ya. Bukankah Maryam dulu menikah? Jadi kita harus pastikan bahwa ini jumlah kalimat lampau dari jumlah ismiyah betul. Kalimat lampau dulu. Jumlah ismiyah betul. Ini bukan kata kerja ya. Nah, jadi kita kalau kalimat itu kalimat lampau dari jumlah ismiyah, kalimat lampau dari ismiyah, kalimat tanya iya atau tidak yang bernada negatifnya, ini kita menggunakan ama atau alam ya. Ama kana kalau subjeknya itu laki-laki, ama kanat kalau subjeknya itu perempuan. Alam yakun kalau subjeknya laki-laki, alam takun kalau subjeknya perempuan. Ini subjeknya perempuan ini.
perempuan, berarti ama kanat. Jadi kalau subjek perempuan ama kanat, kalau laki-laki ama kana. Atau alam, ya. Ini saya indikan di sini saja ya. Alam. Kalau alam itu takun. Kanat itu posisinya di sini. Nah, kalau mudhari majzumnya itu takun, ya. Kita harus menggunakan mudhari majzum oleh karena lam itu partikel jazm. Alam takun, alam takun, alam takun. Setelah alam takun, baru kita ke subjek. Subjeknya siapa? Maryam, Maryamu. Maryam itu isim ghairu munsharif, ya. Isim yang tidak bertanwin. Maryamu. Dia subjek. Oleh karena itu dia harus mansub. Maryamu, tidak boleh Maryama. Ya, setelah subjek baru subjek yang ini dinamakan apa? Ismu kanat, ya, atau ismu takun, ya. Ismu kanat atau ismu takun. Kemudian baru kita masuk ke khabar. Khabarnya itu mansub, menikah. Menikah itu mansub mutazawwijan. Oleh karena perempuan, mutazawwijatan. Mutazawwijatan. Ama kanat Maryamu mutazawwijatan, dijawab, kalau dijawab dengan ya, bala kanat, atau dia pada waktu itu menikah, kanat mutazawwijatan. Kalau tidak, na'am ma kanat, atau lam takun mutazawwijatan. Oke, nomor 2. Bukankah ibumu dulu seorang dokter? Ibu itu perempuan, ya. Jadi ama, kita bisa menggunakan ama ka. Ya, sama dengan nomor 1. Ama kanat atau alam takun. Kalau kita menggunakan lam, mudhari majzum. Alam takun. Setelah itu baru kita masuk ke subjek. Atau ismu kanat, ismu takun. Siapa subjeknya ini? Ibumu. Ummuka. Subjek itu dibiarkan marfu, ya. Ummuka. Ini subjeknya. Ama kanat atau alam takun ummuka. Baru khabarnya itu seorang dokter. Jadi khabarnya itu dinasabkan, ya. Tabibatan. Ama kanat ummuka tabibatan, atau alam takun ummuka tabibatan. Apakah pada waktu itu ibumu itu seorang dokter? Ya. Kalimat lampau dari jumlah ismiyah. Kalau dijawab dengan bala kanat tabibatan. Ya kan? Kalau tidak, na'am ma kanat tabibatan atau lam takun tabibatan. Bukankah engkau di rumah kemarin? Ini subjeknya ini
subjeknya ini engkau. Engkau itu kata ganti ya. Kita akan berlatih dengan kalimat ini, kalimat iya atau tidak negatif yang subjeknya itu jadi kalimat lampau dari jumlah ismiyah, kalimat tanya dari jumlah ismiyah, dari kalimat lampau jumlah ismiyah yang subjeknya itu kata ganti ya. Bukankah engkau? Jadi bukankah engkau itu kita bisa menggunakan ama. Ama itu diikuti oleh fi'il madhi, kana fi'il madhi. Ya, ini kana fi'il madhi. Kana untuk engkau itu kunta, ya kan? Kana untuk engkau itu kunta. Ama kunta. Ama kunta. Bukankah engkau berada di rumah? Berada di rumah fil baiti atau fil manzili. Fil baiti. Ama kunta fil baiti kemarin ams. Gitu. Atau alam engkau. Jadi fi'il madhi kana untuk engkau itu, untuk anta. Nah ini kunta. Alam kunta. Bukan fi'il madhi, fi'il mudhari ya. Kalau alam itu mudhari majzum untuk anta. Nah ini mudhari majzum untuk anta itu takun. Alam takun. Alam takun fil baiti ams. Jadi ma diikuti oleh fi'l madin untuk kana yang sesuai, sedangkan lam itu fi'l mudhari majzum untuk kana yang sesuai. Ini coba lihat nomor 4 ini. Nomor 4 ini kalimatnya agak panjang. Bukankah laki-laki yang bekerja di perusahaan asing itu dulu seorang penerbang berkebangsaan Amerika? Jadi cukup bisa difahami ininya, arti dari kalimat itu. Jadi ada laki-laki asing yang bekerja di perusahaan asing. Ya, perusahaan asing. Kemudian laki-laki itu dulu seorang penerbang. Ya, dan penerbang yang mempunyai kebangsaan, yang berkebangsaan Amerika. Nah, gitu ya. Oke, mari kita ini kan. Bukankah itu ama? Ama kana. Oleh karena laki-laki ya. Kalau perempuan ama kanat. Ini kalau laki-laki ama kana. Ini kan perempuan semuanya. Maryam perempuan, ama kanat. Ibumu perempuan, ama kanat. Ama kana. Ama kana. Ama kana. Atau kita juga bisa menggunakan alam. Alam. Kalau alam, kita harus menggunakan fi'il mudhari majzum. Fi'il mudhari majzum untuk subjek. Subjeknya kan laki-laki. Subjeknya kan huwa. Mudhari majzum untuk huwa itu ini. Yakun. Nah, oleh karena itu hafalkan ini ya. Berusaha untuk menghafalkan ini. Alam yakun. Alam yakun. Nah, baru kita masuk ke subjek. Subjek itu laki-laki. Jadi laki-laki di sini diikuti oleh yang. Yang itu apa? Isim mausul. Nah, baca lagi, simak lagi isim mausul.
Isim mausul untuk laki-laki tunggal itu alladzi. Ya, alladzi. Laki-laki sebelum isim mausul itu pakai alif lam ya. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Ar-rajulu, mengapa ar-rajulu? Oleh karena dia isim kana atau isim yakun. Isim yakun atau isim kana itu marfu. Ama kana atau alam yakun. Ini kalau kita gunakan alam yakun, sukun diikuti oleh alif lam, sukun diganti dengan ini ya, dengan apa itu? Kasrah. Alam yakun. Jadi ini kita ganti dengan kasrah. Alam yakunir rajulu. Nah, ini ada ini ditemukan di dalam Al-Quran. Alam yakunil ladzina kafaru. Alam yakuni alladzina kafaru. Alam yakunir rajulu. Bukankah laki-laki yang alladzi jadi isim mausul ini berperan sebagai na'tun yang menjelaskan ar-rajul ya. Coba pelajari lagi, simak lagi peran-peran atau jabatan-jabatan isim mausul dalam kalimat. Ini kalau ini dihilangkan, alam yakunil ladzi, bukankah orang yang, jadi dia berperan sebagai subjek ya. Dia berperan sebagai subjek. Ama kana ar-rajulu alladhi. Nah, baru setelah alladhi itu silah mausul. Silah mausul di sini jumlah fi'liyah yang bekerja. Alladhi bekerja itu ya'malu. Amila ya'malu. Alam yakunir rajulul ladzi ya'malu, yang bekerja. Ini bagian dari silah mausul ya. Bekerja di mana? Di perusahaan asing itu. Ininya itunya alif lam ya. Oleh karena perusahaan asingnya tertentu. Fi syarikati. Ingat, perusahaan itu syarikatun. Syarikat. Fi syarikati, dia majrur oleh karena dia oleh fi. Kemudian asing. Asing itu kata sifat. Asing itu ajnabiyun. Asing itu ajnabiyun, kata sifat ya. Ini kata sifat. Ajnabiyun. Ajnabiyun. Oleh karena asing itu kata sifat, makanya dia harus selaras dengan kata benda. Kata benda sebelumnya. Kata benda sebelumnya itu majrur. Jadi dia pun harus majrur. Yang penting lagi, kata benda sebelumnya perempuan. Ya, oleh karena dia berakhir dengan ta marbuthah, maka ini pun di perempuan enggak. Fi syarikatil ajnabiyyati. Ajnabiyyati. Ya, ama kana ar-rajulu atau alam yakunir rajulu alladhi ya'malu fi syarikatil ajnabiyyati. Begitu kan? Itu ini sudah ini subjek atau ismu kana. Kemudian silah mausulnya sampai di situ. Silah mausulnya sampai di sini ya. Sampai situ silah mausulnya, ini kata sifat. Baru kita masuk ke khabar. Dulu sudah terliput di sini, amakana atau alam yakun. Seorang penerbang, itu khabar kana ya. Seorang penerbang itu tayyarun. Jadi dia itu mansub.
dia itu mansub, tayyaran. Yang penerbang itu laki-laki ya, tayyaran. Tayyaran. Ini kata benda. Kata benda yang berperan sebagai khabar kana. Jadi oleh karena itu dia itu mansub. Kemudian penerbang itu diikuti oleh berkebangsaan Amerika. Ini KSK, kata sifat kebangsaan. Nah, simak lagi, kita sudah memunculkan 4 edisi untuk KSK, 4 edisi untuk nama negara sekaligus KSK-nya, kebangsaannya. Amerika itu sebagai negara itu Amerika. Sama dengan Indonesia, Malaysia, dia berakhir dengan alif. Kalau orang Amerika atau berkebangsaan Amerika, buang alif, kan begitu dulu. Ini KSK-nya, KSK, buang alif ini, Amri, ya kan? Amri, ya, pertahankan kafnya itu. Kafnya itu dikasrohkan. Kemudian tambahkan ya bertasydid, ya musyaddadah. Amrikiyun. Amrikiyun itu, ini Amerika. Amerika. Kalau Amrikiyun itu orang Amerika. Orang Amerika. Atau berkebangsaan Amerika. Itu kita beri istilah dulu KSK ya. KSK. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalau negaranya itu America. America. Atau the United States of America. Kalau kebangsaannya American. American. Ini American. Kalau bahasa Inggris itu tambahi N ya. American, Indonesian, ya, Malaysian, Canadian, dan sebagainya. Jadi tayyaran berkebangsaan Amerika, Amrikiyun. Jadi oleh karena setelah ini mansub Amrikiyan. Amrikiyan. Ya. Jadi kalimatnya panjang, tapi alhamdulillah kita bisa membentuk kalimat semacam itu, ya. Jadi ama kana ar-rajulu alladhi ya'malu fi syarikatil ajnabiyyah tayyaran amrikiyan. Yang terakhir, bukankah engkau dulu seorang atlet? Atlet itu sudah pernah dimunculkan walaupun tidak begitu sering dalam edisi-edisi awal. Riyadhiyun. Nah, kalau olahraga itu riyadah. Riyadhiyun. Bukankah engkau, kita pakai ama. Ama itu diikuti oleh kana untuk engkau. Jadi kana untuk engkau itu kunta. Ya, kana untuk engkau itu kunta. Ama kunta. Ama kunta, ya, atau alam. Tapi hati-hati, alam ini harus diikuti oleh fi'il mudhari' majzum. Kalau ama itu kunta, kalau alam kita ini kan ke sini. Mudhari' majzum, ini dia. Takun. Ya, ini alam takun, bukankah engkau? Alam takun. Alam takun. Kemudian seorang atletnya laki-laki ya, kita anggap laki-laki ya. Riyadhiyun. Dia menjadi khabar kunta atau khabar takun, mansub. Ama kunta, alam takun riyadhiyan.
Diyan. Riyadiyan, ya kan? Ya, ama kunta riyadiyan. Kalau bukankah dia amakana atau alam yakun riyadiyan. Nah, begitu ya. Riyadiyan. Kalau engkau itu perempuan, ama kunti, ya karena untuk engkau perempuan. Nah, ini kunti. Kalau alam, nah ini pakai ini. Alam takuni riyadiyatan. Nah, ini lagi dalam bentuk perempuan. Ya. Ama kunti riyadiyatan atau alam takuni riyadiyatan. Oke, saya kira goresan-goresan dari konsep ini sudah ada dalam dalam memori kita. Nanti semakin kita kembangkan, semakin goresan itu akan semakin menebal, ya. Oke, ini sekali lagi kita ulang sekali lagi. Bukankah engkau dulu seorang atlet, engkaunya laki-laki ya? Ama kunta riyadiyan atau alam takun riyadiyan. Bukankah engkau dulu seorang guru? Ama kunta mudarrisan atau alam takun mudarrisan. Ini ama kana, bukankah atau alam yakun, bukankah ar-rajulu laki-laki alladhi ya'malu fi syarikatil ajnabiyah. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang bekerja di perusahaan asing itu tayyaran Amerikian, seorang penerbang Amerika, seorang penerbang berkebangsaan Amerika. Ama kunta fil baiti ams, bukankah engkau, kalau pakai ma, kalau pakai lam, alam takun fil baiti ams, bukankah engkau di rumah kemarin? Kalau bahasa Inggrisnya ini, were you at home? Were you at home yesterday? Apakah engkau di rumah kemarin? Ya. Oke. Bukankah ini ya? Bukankah engkau di rumah kemarin itu? Weren't you? Were not you? Were you not? Weren't you fil baiti ams? Ini ama kanat ummuka tabibatan atau alam takun ummuka tabibatan. Jadi mudhari untuk dia perempuan itu sama dengan mudhari untuk engkau laki-laki ya. Perhatikan itu. Ini mudhari untuk dia perempuan. Ini takunu sama dengan mudhari untuk engkau laki-laki. Ini takunu. Jadi ama kanat ummuka tabibatan alam takun ummuka tabibatan. Terakhir, bukankah Maryam dulu menikah? Ama kanat, oleh karena Maryam itu perempuan. Alam takun, Maryamu ya berstatus menikah mutazawwijatan. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Nanti kita kembangkan lagi ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.